Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Pak Randi akan menjelaskan materi tentang larutan dan konsentrasi. Nah, sebelum kita ketahui apa itu artinya dari larutan. Larutan adalah campuran homogen yang tersebar secara merata antara solut dan solvent, di mana solut itu adalah zat terlarut dan solvent adalah zat pelarut. Contoh misalkan larutan gula. Jadi ketika gula dilarutkan dalam air, gula itu adalah zat terlarutnya dan airnya adalah sebagai pelarut. Contohnya adalah larutan gula, larutan garam, air teh dan lain-lain. Yang kedua, solut itu harus ditekankan. Jadi zat terlarut itu bukan hanya zat padatan, tapi zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan. Dan yang ketiga adalah solvent. Solvent adalah jumlah zat yang lebih banyak dalam larutan. Kemudian solution itu adalah nama lain dari larutan. Konsentrasi itu adalah ukuran kepekatan suatu larutan. Jadi nanti konsentrasi itu bisa dinyatakan dalam normalitas, molaritas, molalitas, ppm dan lain sebagainya. Konsentrasi yang kita bahas yaitu hari ini tentang normalitas. Nah, untuk materi-materi berikutnya nanti akan dijelaskan minggu depan. Baik, di sini nanti ada pernyataan konsentrasi. Pernyataan konsentrasi larutan dapat dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama, berat solut zat terlarut dalam volume solution atau volume larutan. Yang kedua, berat solut dalam berat solvent. Berat solut dalam berat pelarut tertentu. Dan di sini nanti ada gram. Jadi ada gram zat larut sama dengan 1000 dikali berat jenis dikali persen konsentrasi X. Mari kita lihat contohnya. Hitung banyaknya gram HCl dari larutan stok yang mempunyai berat jenis 1,19 dengan konsentrasi 36%. Mari kita lihat di sini ada berat jenisnya 1,19, konsentrasinya adalah 36%. Nah, tadi rumusnya gram sama dengan 1000 dikali berat jenis dikali konsentrasi. Berarti sama dengan 1000 dikali berat jenisnya tadi 1,19 dikali 36 per 100. 1000 dibagi 100 itu sama dengan 10. Kemudian dikalikan dengan 1,9 dikali dengan 36. Hasilnya 428,40 gram. Selanjutnya, sebelum kita menghitung normalitas, alangkah baiknya kita harus menentukan berat molekul atau MR atau massa molekul relatif yang biasa kita sebut. Berat molekul merupakan berat suatu molekul dalam satuan massa atom. Berat molekul dapat dihitung dengan menjumlahkan berat seluruh atom yang menyusunnya. Jadi di sini MR sama dengan jumlah dari AR. AR itu bisa dilihat dari tabel periodik unsur. Nanti anak-anak bisa dilihat dari Google atau mungkin nanti bisa datang ke toko buku, bisa dilihat itu ya, tabel periodik unsur yang ada 118 unsur. Nah, di dalam tabel periodik unsur nanti ada nomor atom dan nomor massa. Jadi nanti ada lihat adalah nomor massa di mana jumlahnya lebih banyak. Kemudian berat atom atau atom relatif. Di sini merupakan berat suatu atom dalam satuan massa atom. Nah, yang tadi Pak Randi jelaskan, berat atom itu dapat diperoleh dari nomor massa yang tertera dalam tabel periodik unsur. Dalam soal biasanya berat atom atau AR itu sudah diketahui. Jadi nanti anak-anak di dalam soal biasanya diketahui atau mungkin kalau tidak diketahui bisa dilihat di tabel periodik unsur. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan berat molekul atau MR dari NaOH. Ya, diketahui di sini ArNa atau nomor massa Na sama dengan 23. Ya, di sini bisa dilihat 23 di atasnya unsur ya. Di sini ada Na natrium. Kemudian di bawahnya sebelah sini adalah nomor atom. Jadi nanti yang dilihat adalah yang di atasnya ya, 23 ini. Nah, ArNa 23, ArO 16, ArH sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah MR dari NaOH. Maka kita cari ya, MR dari NaOH. Di sini unsurnya ada Na, ada O, ada H, ya, ada 3 atom. Nah, berarti kita jumlahkan. Jangan lupa nanti ketika nanti di belakang Na ada angka, ya, angkanya itu sebagai
pengali. Jadi kalau ada angka 2 nanti kita kalikan 2, kalau ada angka 3 kita kalikan 3. Nanti kita lanjut ya ke contoh berikutnya. NaOH di sini berarti 1 kali Na, 1 kali ArNa ditambah dengan 1 kali ArO ditambah 1 kali ArH. Sama dengan kita substitusi 1 dikali 23 ArNa ada di atas nih ya. Kemudian ditambah 1 kali 16 ArO-nya 16. Kemudian ditambah 1 kali ArH. ArH-nya adalah 1. 1 kali 23 berarti 23 tambah 16 ditambah 1. Hasilnya adalah 40. Berarti mRNaOH adalah 40. Kemudian kita ambil contoh soal berikutnya, Mr dari H3PO4. Ya, ArO-nya 16, maaf di sini nanti ada ArH 1, kemudian ArP 31. Kemudian kita hitung MrH3PO4, sama caranya. Di sini ada angka 3 di belakang H, ya. Jadi nanti 3 dikali dengan ArH, ya, dikali dengan massa atom H. Kemudian P-nya di sini jumlahnya kalau nggak ada angkanya berarti itu adalah angka 1. Berarti ditambah 1 kali ArP, kemudian ditambah dengan 4 dikali ArO. 3 dikali ArH tadi nilainya 1, kemudian 3 dikali 1 ditambah 1 dikali 31 ditambah O-nya ada 4, 4 dikali 16. Jadi kalau kita total 3 ditambah 31 ditambah 64 hasilnya adalah 98. Kemudian contoh soal yang ketiga. Tentukan berat molekul atau Mr dari C2H5COOH. ArH tadi jangan lupa diingat ya anak-anak ya. Ini sering keluar ArH 1, C-nya di sini ada 12, kemudian O-nya adalah 16. Yang ditanyakan berapa Mr dari C2H5COOH. Berarti C-nya di sini kita lihat ya. Jadi bukan ada 2, tapi di sini nanti di belakang H5 ada C lagi. Jadi 2 ditambah 1 berarti ada 3. Berarti 3 dikali ArC ditambah H-nya kamu lihat lagi di sini ada 5, kemudian di belakang O ada H lagi. Berarti 5 ditambah 1 ada 6. Berarti 6 dikali ArH, kemudian ditambah O-nya ada 2 ya, 1 tambah 1 ya. 2 dikali dengan ArO. Jadi kalau kita hitung 3 dikali 12 ditambah 6 dikali 1 ditambah 2 kali 16. Totalnya 36 ditambah 6 ditambah 48. Hasilnya adalah 90. Berikutnya adalah normalitas ya. Normalitas ini adalah banyaknya gram ekivalen zat larut dalam liter larutan. Nah, rumus normalitas ini adalah ekivalen solut per liter larutan. Di mana ekivalen solut itu adalah gram solut dibagi berat ekivalen. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, rumus normalitas adalah gram solut dibagi Be solut dikali liter larutan. Atau bisa juga gram solut per Be solut dikali 1000 per volume. Volumenya dalam bentuk mili. Karena biasanya di dalam soal itu nanti ada dalam 200 ml. Kemudian ketika diketahui persennya, maka N sama dengan persen dikali berat jenis dikali 1000 dibagi berat ekivalen. Nah, berat ekivalen gimana rumusnya? Oke, kita lihat rumus berikutnya. Pengertian berat ekivalen di sini nanti ada 3, tapi yang Parani dijelaskan ada 2 ya. Yang pertama dalam reaksi netralisasi asam dan basa. Kalau asam itu kan jumlah zat yang dilepaskan dalam air menghasilkan ion H+. Jadi berat ekivalennya adalah berat molekul solut, jadi massa molekul relatifnya si asam atau basa dibagi jumlah H+ atau OH-. Contoh misalkan 1. Hitung berat ekivalen dari HCl dan H2SO4. Berat ekivalen HCl itu sama dengan Mr dari HCl dibagi dengan jumlah H+ dari HCl. H+-nya bisa kita lihat aja berapa jumlah H dari HCl. Itu lebih gampangnya. Maka H di sini ada 1. Maka MrHCl yang tadi Parani jelaskan sebelumnya itu bisa dihitung menggunakan tabel periodik unsur, nilainya 36,5 dibagi jumlah H-nya ada 1. Berarti 36,5 dibagi 1 hasilnya 36,5.
Kemudian BeH2SO4 juga sama ya, nanti bisa dicari ya, dihitung sambil latihan. Kemudian yang kedua ada hitung Be dari NaOH dan CaOH 2 kali. Kita ambil contoh misalkan Be-nya jangan NaOH ya, kita ambil contoh yang CaOH 2 kali. Maka BeCaOH 2 kali sama dengan, sama tadi rumusnya, MrCaOH 2 kali dibagi, karena ini basah maka jumlah OH-nya kalian lihat. Di belakang OH-nya ada 2 nih. Berarti 74 dibagi 2, hasilnya 37. Ya, nanti dihitung lagi BeNaOH ya di rumah. Kemudian yang B, dalam reaksi pengendapan atau penggaraman, berat ekivalen sama dengan massa molekul relatif solut zat larutnya dibagi dengan valensi garam. Biasanya valensi garam ini ada NaCl, ada KCl ya. Kalau pengendapan itu biasanya ada kalsium karbonat. Jadi nanti di sini kita ambil dari Na plusnya aja ya, sebenarnya dari jumlah elektron, tapi cara gampangnya adalah dilihat dari reaksi ionisasi. NaCl menjadi Na plus ditambah dengan Cl-. Berarti berat ekivalen dari NaCl itu sama dengan Mr dari NaCl per jumlah elektron yang dilepas atau diserap elektronnya. Nah, di sini berarti Mr dibagi valensi garamnya. Valensi garam NaCl itu adalah 1, maka 58,5 dibagi 1. Ya. Kemudian nanti ada berat ekivalen dalam reaksi redoks. Ini nanti saja dijelaskan di kelas 11 ya. Ini buat pengetahuan aja. Berat ekivalen itu kalau untuk reaksi redoks, berat molekul solut dibagi jumlah elektron yang dilepas dan diterima oleh oksidator dan reduktor. Ya. Ini adalah soal pengayaan aja. Kemudian kita ambil contoh soal nih. Ya, contoh soal nih kita bahas. Di sini ada beberapa latihan soal. Pak Randi akan menjelaskan yang nomor 2 ya. Berapa normalitas larutan stok dari H2SO4 ya, mempunyai berat jenis 1,90, konsentrasinya 98%. Nah, tadi jika diketahui ada konsentrasi dalam bentuk persen, ada berat jenis, maka rumusnya ya, kita ambil yang kedua tadi. Maka N sama dengan 1000 dikali berat jenis dikali persen dibagi dengan berat ekivalen. Berarti berat ekivalen tadi gimana nih? Berat ekivalen H2SO4 karena dia asam, maka rumusnya adalah Mr dari H2SO4 dibagi dengan jumlah H-nya. Mr H2SO4 berapa? Mr H2SO4 ya, kita hitung nilainya adalah 98 dibagi 2. 2 ini adalah jumlah H-nya. 98 dibagi 2 nilainya 49. Maka kita masukin 1000 dikali berat jenisnya adalah 1,9 dikali persentasinya adalah 98% atau 98 per 100. Berarti 1000 dibagi 100 itu 10, 98 dibagi 49 itu 2, maka 10 kali 1,9 dikali 2 hasilnya adalah 38 normalitas. Ya. Oke, itu saja yang Pak Randi bisa sampaikan. Nanti jangan lupa dilihat ya di Edmodonya ada latihan soal yang belum dikerjakan, mohon dikerjakan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan komen ya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.